Sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang ada di Mesir. Beliau mengatakan at-tadayyunul jadid, cara baru beragama yang muncul di sekitar mungkin tahun 80-90. Fenomena baru, cara beragama yang tidak ditemui, yang tidak pernah terjadi di zaman dulu. Munculnya tahun 70, 80, 90. Apa cara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita membahas ayat 215 surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang mereka infakkan, yakni bendanya. Maka katakanlah, apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu diperuntukkan yang pertama kepada kedua orang tua, kepada orang terdekat kalian, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal dalam safar. Dan apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin, pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 faedah, dan insya Allah kita sempurnakan faedah ayat ini sampai selesai. Dan saya akan menyempurnakan faedah yang ketiga dulu. Faedah yang ketiga yaitu apa? Bagaimana cara kita mempelajari agama Allah. Maka kalau para sahabat Nabi SAW bertanya langsung kepada beliau tentang urusan agama, salah satunya dalam ayat ini, maka kita yang tidak bertemu dengan Nabi SAW mempelajari agama ini tidak bisa langsung kepada Rasulullah SAW, tapi harus lewat ulama, lewat perantaraan ulama, dengan dalil. Yang pertama, dalil waqi', kenyataan. Karena kita tidak sezaman dengan Nabi, tidak bertemu dan tidak bisa bertanya langsung, karena beliau sudah di alam barzakh, maka tentu secara logika, secara kenyataan kita tidak bisa langsung tanya kepada beliau. Kita butuh perantara, dan perantara itu adalah para ulama. Dalil yang kedua, bertanya kepada para ulama tentang masalah agama adalah perintah Allah langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim, yakni dari kalangan nabi dan rasul, kecuali laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak tahu. Sekalipun ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang mereka meragukan kenabian Nabi SAW, tetapi
ya, yang mereka disuruh, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada ahlul kitab, bahwasanya telah ada nabi-nabi, rasul sebelum Nabi Muhammad, sehingga jangan merasa aneh dengan diutusnya Nabi Muhammad di antara kalian. Walaupun ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekkah, tetapi istinbat para ulama digunakan juga oleh para ulama untuk kita. Ya, ini bertanyalah kepada ahli dzikri, orang yang ahli dzikir dalam arti ahlul ilmi, ulama. Jadi bertanya kepada ulama itu perintah Allah langsung. Dalil yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Yang artinya sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanyalah mereka mewariskan ilmu agama. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu agama ini, dia telah mengambil bagian yang besar. Artinya Nabi sendiri secara isyarat mengatakan para ulama itu pewaris Nabi. Maka ketika Nabi sudah wafat, bertanyalah kepada pewarisnya. Maka berarti bertanya kepada para ulama di dalam belajar agama perintah Nabi juga. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwasanya Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama ini langsung dari hati manusia secara langsung ditarik, walaupun Allah mampu. Tetapi dihilangkan ilmu agama ini dengan cara mematikan para ulama. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mengangkat atau menghilangkan ilmu itu langsung dihapus dari hati para hambanya, akan tetapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu agama ini dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yatruk, atau dalam sebagian riwayat lam yubqi aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan ulama di muka bumi ini, mati semua para ulama. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia mengambil orang-orang bodoh ya sebagai pemimpin, tempat bertanya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang perkara agama. Ya, apa yang terjadi? Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka orang-orang bodoh ini yang diangkat menjadi ulama padahal bukan ulama, berfatwa dengan fatwa yang ngawur tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan orang lain. Apa maknanya para jamaah sekalian? Maknanya adalah ulama itu sentral betul posisinya di umat ini. Ya, dalam hadis ini menunjukkan ulama ini pembawa ilmu agama, yang apabila mereka meninggal maka hilanglah ilmu agama ini. Ya kan? Jadi keberadaan mereka ini sangat penting sekali. Sampai Al Hasan Al Basri pernah mengatakan, laulal ulama lakanan nas misal bahaim, atau lakanal insan misal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia seperti binatang ternak, tidak ngerti baik dan buruk, ngawur dalam berbuat, memperturutkan syahwat tanpa ngerti halal dan haram. Berkata Abdullah bin Mas'ud dalam ucapannya yang terkenal, ta'allamul ilma, wahai kalian belajar ilmu, qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat, hilang. Bagaimana cara hilangnya ilmu agama? Wa raf'uhu mautu ruwatihi, dan hilangnya ilmu agama ini dengan kematian pembawanya, yaitu ulama. Wa'lam, ya, fa innal mar'a lam yulat aliman, ketahuilah sesungguhnya orang itu tidak ada yang lahir procot sudah alim. Wa innamal ilmu bita'alum, ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Berarti apa para jamaah sekalian? Keberadaan ulama ini penjaga umat ini. Hilang mereka, hilang umat ini, hancur umat ini. Maka tidak bisa ditinggalkan peran ulama. Tidak bisa ditinggalkan peran apa? Ulama. Dalil yang kelima atau keenam, kenapa kita penting ulama?
Perlu ulama karena ulama ini menjaga silsilah keilmuan, sanad keilmuan. Ilmu ini para jamaah sekalian, agama ini diturunkan turun temurun dari Nabi SAW kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada atba'it tabi'in, dan seterusnya hingga hari ini. Jadi harus ada kelanjutan sanad keilmuan dari kita ke guru kita terus sampai ke Rasulullah SAW. Dan sanad itu dijaga dengan ulama. Tidak bisa kita langsung ke Nabi itu ujuk-ujuk raiso. Wes saya tak langsung aja kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana caranya kita tidak pernah ketemu Nabi? Harus lewat ulama yang memiliki sanad keilmuan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din. Isnad ini bagian daripada agama, bahkan termasuk bagian penting dari agama ini. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, maka semua orang boleh ngomong dalam agama ini. Artinya para jamaah sekalian, isnad itu dibawa oleh para ulama. Maka kalau kita sudah mengetahui kelima atau 6 dalil ini, dan tentu masih banyak dalil lain yang menunjukkan tentang masalah ini, maka kita ketahui pasti bahwasanya membandingkan, mempertentangkan, dan disuruh memilih antara Nabi dengan ulama adalah ucapan yang batil di dalam dirinya sendiri. Ikut Nabi atau ikut ulama, ini batil, salah dari pertanyaan itu sendiri. La yumkin, tidak mungkin, abadan abada. Ya. Dan ucapan ini akan melahirkan orang-orang yang lancang dalam masalah ilmu agama. Ya, merasa dirinya itu mampu langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sampai ada terbaru ini, status Facebook. Dan sepertinya si penulis ini telah masuk doktrin yang salah ini pada dirinya, dan bukan satu orang, banyak. Dia berkata, kurang lebih maknanya, beragama itu ngikuti dalil, bukan ngikuti ulama. Ngikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama. Sebab kalau kita ngikuti ulama, sama dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu ngikuti ulamanya, makanya sesat. Kurang lebih seperti itu. Ini kemungkaran yang besar. Makanya jangan heran, sebagaimana disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama besar yang ada di Mesir. Beliau mengatakan at-tadayyunul jadid, cara baru beragama yang muncul di sekitar mungkin tahun 80-90. Fenomena baru, cara beragama yang tidak ditemui, yang tidak pernah terjadi di zaman dulu. Munculnya tahun 70, 80, 90. Apa cara itu? Ya tubuh ahaduhum yaumas sabat. Salah seorang di antara mereka taubat dari Sabtu. Dulunya ahli maksiat, dulunya jauh dari agama, terus mendengar ceramah, dia sadar taubat. Wa yutliku lihiyatahu wa yuqassiru saubah. Lalu hari Ahadnya, hari Minggunya, dia mulai menampilkan penampilan Islami. Kalau letter lah daripada ucapan beliau, mereka mulai memanjangkan jenggot dan memotong kain-kain mereka supaya di atas mata kaki. Ini sekali lagi tidak ditujukan kepada satu kaum, karena saya pun demikian. Tapi ini ditujukan untuk memberikan makna bahwasanya ada fenomena baru dalam beragama itu yang sifatnya instan. Hari Sabtu taubat, hari Ahadnya mereka menampilkan penampilan Islami, dan itu tidak salah. Bukan itu yang menjadi inti ucapan beliau. Tetapi yang salah adalah wa yaqra'u kutaiban yaumal isnain. Di hari Senin mereka membaca buku tipis. Apa yang terjadi?
begitu khatam, yang dia lakukan di hari Selasa apa? Wa yabda'u yubaddi' wa yukaffir ulama al-ummah. Lalu kemudian dengan lancangnya di hari Selasa mereka berani untuk mengkafirkan dan membid'ahkan ulama umat. Gampang sekali, wah dia telah kafir, dia ahlul bid'ah, ulama ini ahlul bid'ah, ulama ini menyimpang. Mudah sekali, hanya 4 tahap dalam 4 hari. Taubat dari Sabtu, berpenampilan Islami hari Ahad, membaca buku tipis, dia tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tidak ngerti bahasa Arab, ya, la hafal Quran walal hadis, tidak ngerti ilmu usul fikih, tidak ngerti ilmu qawaid fiqhiyah, tidak ngerti ilmu tafsir. Sedikit buku yang dia baca, tapi dia merasa sudah tahu semua. Lalu kemudian dengan lancang dia berani memvonis ahlul bid'ah, kafir, musyrik, munafik, dan yang semisal. Ini para jamaah sekalian, maka hati-hati betul. Kenapa ini terjadi? Doktrin tadi itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Dengan apa? Pertanyaannya memang sepertinya itu benar. Mari para jamaah, kita ikut Nabi atau ulama? Nabi maksum, ulama tidak maksum. Mana yang kita ikuti? Nabi. Ada qala Allah, qala Rasul. Agama itu Allah berfirman, Nabi bersabda. Ini ucapan ulama. Pilih mana? Ucapan Allah dan Rasul yang pasti benar, atau ucapan ulama yang belum tentu benar? Pilih mana, Pak? Tentu ucapan Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi ketika ini dimasukkan, didoktrinkan? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Apa yang terjadi kalau dalam hadis tadi itu dari sahabat Abdullah bin Amr muttafaqun alaih, yang mana Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung dari hati para hamba-hambanya, tapi dengan cara dimatikan para ulama, hingga ketika ulama sudah tidak ada, mereka bertanya kepada orang yang jahil untuk berfatwa, lalu sesat. Maka doktrin ini akan membunuh ulama lebih awal, sedang mereka masih hidup. Kalau di hadis tadi Allah mencabut ilmu agama ini, tentu butuh waktu yang lama, sesuai dengan takdirnya ya, dimatikan bertahap sampai tidak ada orang alim di dunia ini, ulama hilang. Kalau doktrin ini dikembangkan, didoktrinkan, disalahpahamkan, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan ulama sedang mereka masih hidup. Ulama itu ditinggalkan. Kenapa? Ikut Nabi, jangan ikut ulama. Bahaya betul. Ini doktrin yang sangat berbahaya para jamaah sekalian. Bayangkan, jadi masih hidup ulama itu ditinggalkan dengan alasan kita ikuti ucapan Nabi. Sampai-sampai ada pernah kejadian di satu video, saya melihatnya beberapa kali, dan video ini bukan contoh satu-satunya, banyak. Ada seorang ustadz melakukan pengajian di satu rumah, kajian yang ada di rumah, kajian yang ustadznya dipanggil ke rumah. Lalu beliau menjelaskan tentang masalah wudu, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Beliau berkata, hafizahullah, semoga Allah menjaga dan memberinya hidayah. Beliau berpendapat, suami itu kalau mencium istrinya atau bersentuhan kulit dengan istrinya, ya, walaupun tanpa penghalang, maka tidak batal wudunya. Ya, ini insya Allah pendapat yang Bapak Ibu ambil ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang dia ucapkan setelah ini. Apa dalilnya? Kata Ustadz ini, karena ada hadis yang meriwayatkan Nabi pernah mencium ibunda Aisyah, lalu kemudian langsung sholat ngimami, tidak wudu lagi. Berarti kan tidak batal. Wong Nabi mencium ibunda Aisyah. Maka orang yang hadir di situ ada yang bertanya, tapi Ustadz, menurut Imam Syafi'i, belum selesai dia itu mengucapkan ucapannya yang intinya menurut Imam Syafi'i apa?
Batal apa enggak? Batal. Langsung dipotong oleh ustaz itu mengatakan kita ikut Nabi saja. Kita ikut Rasulullah. Ini ucapan ini seperti apa yang kita bahas sekarang ini. Dan ini banyak. Sekilas mungkin benar bagi kita yang awam, tapi ini kebatilan dan berbahaya sekali para jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena sebentar, sebelum kita bahas lebih jauh, kita tidak mempermasalahkan apabila memang ulama beda pendapat. Memang ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, laki-laki menyentuh istrinya tanpa penghalang mutlak batal. Pendapat siapa ini? Asy-Syafi'i wa ashabuhu, dan para ulama yang bermadhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, tidak batal secara mutlak. Siapa ini? Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, dan para ulama yang mengikuti beliau. Dan pendapat yang ketiga, tafsil, ada rincian. Apabila suami tadi menyentuh istrinya tanpa penghalang dengan syahwat, batala wudu'uhu, maka batal wudunya. Tapi kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Man qala dzalik, siapa kata ini? Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal wa ashabuhuma, dan pengikut-pengikut keduanya. Lihat tafsil 3. Sebenarnya tidak masalah kalau ustadz ini mengambil pendapat siapa? Abu Hanifah, yang tidak batal secara mutlak. Yang jadi masalah itu adalah beliau ini mengatakan apa? Ikut Rasulullah saja. Itu yang jadi masalah. Yang kalau kita bahas secara detail butuh daurah sehari untuk menunjukkan bahayanya ucapan ini. Cuman saya coba singkat saja. Apa bahayanya? Pertama, berarti ustadz ini menuduh Imam Syafi'i ini dan para ulama puluhan ribu, jutaan umat yang mengikuti Syafi'i ini tidak mengikuti Rasulullah. Kenapa? Ikut Rasulullah saja, jangan ikut Syafi'i. Yang kedua, dia mengesankan Imam Syafi'i dan ulama yang mengikutinya, bahkan kalau kita memperluas termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, karena beliau berpendapat kalau syahwat batal, berarti 3 ulama besar ini, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Maliki, Imam Malik, dan seluruh pengikutnya yang ribuan ulama dan jutaan miliaran mungkin pengikut, itu tidak tahu dalil tentang yang disebutkan tadi itu. Nabi mencium Aisyah lalu sholat tanpa wudhu. Jadi menganggap mereka tidak ngerti dalil. Sebab tidak mungkin kalau ulama tahu dalil tidak diambil, kan begitu. Berarti tuduhan apa? Ketiga ulama ini dan ribuan ulama tidak tahu dalil ini. Yang ketiga, atau kalau tahu dalil sengaja tidak dipakai. Ini fasik ini. Apa fasik? Kita saja para jamaah sekalian, ya, ngerti bener gak diikuti itu bisa fasik, apalagi ulama. Ini tuduhan, berarti apa? Kemungkinan para ulama ini yang ribuan ini tahu tapi tidak pakai dalil itu. Yang keempat, si ustadz ini berarti memastikan bahwasanya pendapat Abu Hanifah yang dia pegang itu pendapat Rasulullah. Kapan dia tahu? Memang dia pernah tanya kepada Abu Hanifah? Maaf, apa dia pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummataka, ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu ini ikhtalafu, berbeda pendapat fi hadhil masalah, dalam masalah ini, yaitu apa? Batal tidaknya wudu suami menyentuh istrinya. Menyentuh dalam arti kias, ya. Lalu Nabi menjawab, oh yang benar tidak batal. Memang dia pernah tanya begitu. Lalu bagaimana dia memastikan inilah pendapat Rasulullah? Berarti dia seolah-olah mengetahui perkara gaib nih. Dipastikan ini pendapat Rasulullah. Kenapa? Ikuti Rasulullah berdasar hadis tadi. Bisa dimengerti ya?
Padahal para jamaah sekalian, kita masih tahu. Para ulama pasti tahu dalil ini. Apalagi dalil itu dalil yang ada di Kutubus Sittah. Di kitab yang 6. Salah satunya lah. Terkenal. Hadis ini masyhur di sini. Jadi pasti mereka tahu. Tapi kenapa mereka beda pendapat? Bukan karena dalilnya tidak tahu. Bukan karena tidak mengimani dalilnya, tapi berbeda di dalam cara memahami. Itu yang penting kita harus tahu. Karena apa ulama itu beda pendapat? Bi asbabin salasah, dengan 3 sebab paling tidak. Ini global ijmalnya. Pertama, sampai dalil dan tidaknya kepada ulama itu. Yang kedua, beda dalam menilai status dalil itu sahih apa tidak. Dalam hal ini hadis. Yang ketiga, beda di dalam cara memahami. Ini penting sekali. Nah, ulama ini yang seluruh dunia ini pasti tahu dalil ini, cuman beda di dalam memahami. Kenapa? Karena mereka punya pertimbangan lain, hadis lain yang menunjukkan tidak seperti dohirnya hadis itu, nampaknya. Nggak tahu dari mana. Kalau misalnya, oh ini pendapat Rasulullah, sedang dia tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi masalah. Maka yang benar bagaimana? Harusnya dia mengatakan, oh ya Pak, itu pendapat Imam Syafi'i, mutlak batal. Tetapi saya memilih pendapat Rasulullah atau Abu Hanifah. Abu Hanifah di dalam memahami hadis ini, yaitu apa? Tidak batal secara mutlak. Itu yang betul. Jadi mengerti ya? Ada satu riwayat bagus sekali, asar dari Abdullah bin Abbas dan Urwah bin Zubair dalam masalah ini. Terkait haji tamattu. Ada dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Urwah bin Zubair tentang masalah haji tamattu. Yang intinya, menurut Abdullah bin Abbas, haji tamattu itu yang sunnah. Ya, karena memang Nabi ketika haji wada terakhir itu ya tamattu. Lalu kemudian Urwah bin Zubair mengambil pendapat Abu Bakar dan Umar tidak tamattu. Bahkan sebagian riwayat ada yang mengatakan haji tamat itu tidak boleh. Jadi Abu Bakar Umar ini tidak suka atau tidak menghendaki haji tamattu. Maka Abdullah bisa mengatakan apa? Hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit. Karena aku mengatakan, Rasul bersabda, sedang kau membantahnya dengan apa? Mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar. Sering dengar atar ini ya. Ini Abdullah bin Abbas seolah-olah membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Dan seolah-olah Urwah bin Zubair, ini tabi'in ini, membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu. Bisa dipahami tidak kisah ini sebelum kita sebutkan akhir asar ini yang bagus sekali? Faham masalahnya? Faham ya? Apa jawaban Urwah bin Zubair menanggapi ucapan Abdullah bin Abbas ini? Beliau mengatakan kurang lebihnya, walakinnahuma afhamu minka. Intinya gini, saya ini tidak sedang membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar terkait haji tamattu, tetapi aku mengambil pendapat Abu Bakar Umar karena mereka lebih faham, keduanya lebih faham daripada apa? Kamu di dalam memahami hadis Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Aku tidak sedang membantah, ini kita perluas ya bahasa supaya gampang. Aku ini tidak sedang membantah ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, tetapi saya membantah ucapanmu di dalam menafsiri hadis Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar di dalam memahami hadis yang sama. Kalau hadisnya sepakat itu Rasulullah, cuman saya tidak sepakat dengan pemahamanmu terhadap hadis Rasulullah. Saya lebih cenderung pemahaman Abu Bakar Umar terhadap hadis yang sama. Berarti apa di sini? Urwah bin Zubair bukan sedang mempertentangkan antara ucapan Nabi dengan Abu Bakar dan Umar, tapi mempertentangkan pemahaman Abu Bakar dan Umar dengan pemahaman Ibnu Abbas dalam masalah hadis haji tamat. Itu yang betul. Sehingga seharusnya Ustaz tadi mengatakan, kalau saya Pak mengikuti Abu Hanifah di dalam masalah
pembatal wudu, tidak batal mutlak. Ya, saya tidak sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan batal mutlak, atau pendapat Imam Malik dan Ahmad yang mengatakan batal bila dengan syahwat. Harusnya begitu, bukan dipertentangkan dengan Rasulullah. Jadi mengerti ya, ini bahaya betul ucapan seperti ini. Maka jangan heran kalau orang-orang seperti ini akan merasa menjadi wakilnya Rasulullah, penyambung lidahnya Rasulullah, sehingga yang berbeda dengan mereka langsung dikatakan menyelisih Rasulullah. Apa yang beda dengan saya menyelisih Rasulullah. Beda dengan saya, langsung saya katakan ikuti Nabi, jangan ikuti ulama. Kan begitu akhirnya. Ini doktrin yang berbahaya sekali para jamaah sekalian. Jangan heran kalau kemudian kita gampang menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menuduh orang lain menyelisih sunnah, menyelisih Rasulullah. Mudah sekali. Kenapa? Begitu doktrinnya. Sedih mengerti ya? Ini penting sekali para jamaah sekalian. Penting sekali. Banyak orang tidak paham masalah ini. Baik, lanjut. Jadi jelas ya. Jadi seruan-seruan doktrin memilih antara Nabi dengan ulama, mendahulukan Quran dan Sunnah dari ucapan ulama, ini tidak pada tempatnya. Terus pertanyaan, lalu bagaimana ulama? Siapa yang kita ikuti? Ya gampang, ulama yang bersanad sampai ke Rasulullah. Kalau dalam masalah fikih, ya yang kembalinya ilmu mereka kepada 4 ulama madhab ini, atau yang lain yang sederajat dengan mereka. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, At-Tabari, ya, Lais bin Sa'ad, dan seterusnya. Tapi yang terpelihara ilmunya itu ya 4 madhab ini. Artinya para jamaah sekalian, kesimpulannya mengikuti ulama salaf dan ulama khalaf yang mengikuti jalannya ulama salaf. Jadi barang siapa yang mengikuti Syafi'i dalam masalah fikih, atau mengikuti Ahmad bin Hanbal, atau Imam Malik, atau Abu Hanifah, atau yang lain, itu sama dengan mengikuti Rasulullah. Sama dengan mengikuti apa? Rasulullah. Dan ini afdal, lebih utama dibanding mengikuti ulama sekarang yang bukan ulama salaf. Makanya saya katakan pekan kemarin ada kan, banyak, sering, sudah lama, walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang ya, muncul dari doktrin ini pembuatan poster, kitab sholat Imam Syafi'i, kitab sholat ulama khalaf. Yang ini cawang hijau, yang ini di cawang silang merah. Ternyata saya baru tahu mengikuti sholat sunnah itu, yang sunnah ketika baca buku ini. Luar biasa ya. Yang nulis ulama khalaf. Lalu dianggap ulama-ulama yang salaf ini, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, tidak mengikuti Rasulullah. Wah, ini dari doktrin ini lahir seperti itu. Ada lagi ciri masjid sunnah. Masjid sunnah itu cirinya apa? Coba, masjid sunnah dengan bid'ah itu apa sih? Coba, apa masjid sunnah dengan masjid bid'ah? Saya mau tanya. Ada itu poster, ciri masjid sunnah tidak ada kunut subuh. Innalillah. Berarti kalau kunut subuh, masjid apa? Bid'ah. Ciri masjid sunnah itu zikirnya sir. Padahal di hadis Bukhari, riwayat Abdullah bin Abbas, Bukhari Muslim bahkan, ya, Ibnu Abbas mengatakan innal jahra bidzikri, sesungguhnya menjahirkan zikir setelah salat maktubah itu kana ala ahdi Rasulullah, ada di zaman Rasulullah. Lalu ulama beda pendapat, ada yang mengatakan apakah jaharnya zikir Nabi terus menerus atau tidak. Bagi Imam Syafi'i dijaharkan untuk ngajari, kalau sudah afdolnya sir. Bagi Imam Ahmad jahar terus menerus, sunnahnya terus menerus. Lo lihat, hadisnya sama, beda pemahaman. Nggak bisa kita katakan, oh masjid sunnah itu zikirnya sir, masjid bid'ah zikirnya jahar, atau dibalik, masjid sunnah itu zikirnya jahar, masjid bid'ah zikirnya sir. Kenapa ini terjadi? Doktrin yang salah tadi itu. Ini para jamaah sekalian, bahaya sekali doktrin ini, sangat berbahaya sekali. Lalu yang ketiga, lalu bagaimana kalau ulama salaf berbeda pendapat?
atau ulama yang mengikuti langkah salaf berpendapat, ya sudah, saling menghormati, selesai. Selama beda itu dalam masalah furu yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Harus berlapang dada, tidak boleh maksa orang ikut kita, ya, apalagi tidak boleh mengingkari dengan keras, tidak dijadikan sebagai ukuran wala wal bara, dan tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah atau memasukkannya ke dalam Ahlussunnah dalam perkara perbedaan furu, tidak boleh. Selesai. Baik, lanjut. Faedah yang nomor 4 dari ayat ini. Nomor 4. Ini kenapa kita jelaskan agak detail ya, dan ada yang kita ulang supaya faham para jemaah sekalian, supaya faham kita. Kayaknya orang tidak faham, banyak orang tidak faham. Padahal ini sunnahnya para ulama, sunnahnya para atba'ut tabi'in, sunnahnya para tabi'un, sunnahnya para sahabat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dalam masalah mengambil ilmu. Baik, kurang berapa menit saya? Ini ada hal yang penting ini juga. Keempat ini faedah penting keempat ini. Saya sampaikan sedikit. Kalau tidak cukup kita teruskan akan datang. Lalu kita tanya jawab ya. Yang keempat, tentang bagaimana kita bertanya kepada para ulama dan seninya bertanya itu bagaimana. Baik, para jemaah sekalian, kita tahu kita wajib kembali kepada para ulama yang di atas jalannya para salaf. Lalu bagaimana caranya bertanya? Ya, baik, yang pertama adalah dari si penanya, hendaknya dia memperbagus cara tanyanya. Dikatakan oleh sebagian ulama, Umar berkata, husnul su'al nisful jawab. Pertanyaan yang bagus separuh daripada apa jawaban. Ini pertama. Yang tanya itu yang benar. Jangan tanya membuat yang ditanya itu bingung. Nanti jawabannya jadi gak jelas. Dan tanya itu niatnya baik. Bukan pertanyaan untuk mencari celah, lalu kemudian apa? Diambil celah itu, lalu kemudian dibenturkan dengan yang lain. Atau pertanyaan untuk mencari keselnya lidah, lalu ditafsirkan sendiri, lalu ditafsiri sendiri, lalu kemudian disebarkan dengan tidak amanah. Jadi tanyanya itu yang baik, niatnya baik, niatnya tulus, memang ingin tanya. Yang kedua apa? Caranya baik, jelas pertanyaannya agar yang menjawab jelas. Ini penting ya, seni bertanya ini penting sekali. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara dia bertanya. Baik, saya soroti yang niat ini penting sekali para jamaah sekalian. Jadi kita ini orang awam lah, kita ini jahil, juhala. Jangan merasa pintar. Saya, bapak ibu di sini minal juhala, orang bodoh semua. Kalau bodoh, apa kewajibannya? Bertanya. Sibukkan bertanya, fahami, amalkan. Maka kalau tidak jelas, tanyakan. Jangan kalau tidak jelas terus ditafsiri sendiri. Nah, ini bahaya. Ada kaidah al-wajib, hamlul kalam ala muradil mutakallim la ala muradina nahnu. Wajib kalau kita bertanya atau mengutip ucapan seseorang, harusnya membawa ucapan itu seperti maksud yang berkata atau menjawab. Jangan dibawa kepada maksud kita. Itu penting sekali para jamaah sekalian. Makanya pentingnya kalau bertanya itu yang ikhlas. Tanya sih. Jangan bertanya dengan tujuan hanya mendengar apa yang dia ingin dengar. Dia sudah punya pendapat nih A, lalu kemudian dia bertanya kepada seorang yang ditanya dengan harapan jawaban yang ditanya itu persis seperti jawaban dia. Lah ketika yang menjawab itu jawabannya B, dia tidak terima. Lalu bagaimana caranya jawaban B ini ditafsirkan ke A? Ini berarti tidak ikhlas dalam bertanya, niatnya jelek, su'un niyah. Jadi kalau tidak paham tanya para jamaah sekalian, jangan memvonis. Kita ini juhala, tanya. Jangan ditafsiri sendiri. Ya, hati-hati ini, banyak terjadi.
Tanya. Kenapa sih takut bertanya itu? Karena memang manusia itu dalam kaidah itu an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi, cenderung memusuhi apa yang dia tidak tahu. Kok beda dengan saya? Langsung dia musuhi tanpa ngerti, tanpa bertanya. Adakah dasarnya? Dan ini salah dalam beragama itu. Kalau dia tahu tanya, dia ini bukan syubhat ya. Ya, bukan syubhat. Maka justru syubhat itu adalah menyembunyikan ilmu, khianat ilmu, mengesankan apa yang disampaikan oleh dirinya ini satu-satunya yang benar atau sah untuk diambil, menutup yang lain. Padahal sama-sama pendapat ulama salaf. Nah, ini khianat ilmu, ini syubhat malah. Saya sering katakanlah dalam masalah khilaf para ulama, di antara para ulama salaf, kunut kak kunut, hukum isbal haram mutlak apa tidak, hukum berzikir dengan tasbih apa tidak, ya, hukum baca Quran di kuburan apa tidak, hukum talqin mayit di kuburan setelah dikuburkan di sisi kuburan apa tidak. Itu semua khilaf para ulama. Justru apabila ada seorang itu hanya membawa kepada satu pendapat salaf yang lain ditutup, dikesankan menyelisihi sunnah, ini justru khianat ilmu yang pertama. Itu syubhat yang kedua. Khianat ilmu yang pertama karena tidak menyampaikan apa adanya. Yang kedua apa? Itu syubhat. Kenapa syubhat? Karena dia kesankan ini bukan pendapat para salaf, padahal pendapat para salaf. Dan seringkali yang beda dengan kita itu pendapat jumhurus salaf, pendapat mayoritas salaf. Berbahaya sekali. Jadi kalau tanya itu yang ikhlas, yang niat yang benar. Kalau tidak ngerti, tanya. Hati-hati loh, jangan kita tidak ngerti kemudian nyebar-nyebar berita, padahal tidak ngerti, dia jahil. Hati-hati, tanya. Jadi para jamaah kalau tidak tahu, tanya. Apa yang sampaikan, tanya. Jangan khawatir, saya ini bukan pemarah. Saya ini bukan orang yang merendahkan orang, enggak. Saya bukan orang yang gampang memvonis orang, santai saja. Tapi bertanyalah. Kan kemarin disebutkan Abu Yazid An-Nasyali, al-ilmu kuflun wa miftahu al-mas'alah. Ilmu itu ibarat terkunci, tergembok dalam satu tempat. Kuncinya apa? Bertanya. Hari ini banyak orang memusuhi apa yang dia tidak pahami. Ini ya. Ini. Ada orang itu Pak, memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ada orang memusuhi apa yang dia tidak pahami. Gak paham. Tahu tapi gak paham. Dia musuhi. Nah, ini bahaya sekali. Bertanya, pahami. Ya, ini penting. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan bertanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan. Bismillah. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Kalau tidak ada kita lanjut sedikit. Ada pertanyaan? Baik, lanjut. Berikutnya para jamaah sekalian, kemudian bagaimana orang yang bertanya itu? Iya, silakan Pak. Silakan. Baik. Baik. Gimana itu betul? Baik.
Iya. Iya. Iya, baik. Yang pertama, terima kasih soalnya. Yang pertama adalah kita masih tahu masalah usul dan furu' dalam agama. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah adab. Yang usul tidak boleh beda, yang furu' berlapang dada. Ada 5 kaidah yang saya sebutkan tadi dan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk kita tahu ini usul atau furu' perbedaannya kan begitu. Nah, gimana caranya? Ya belajar. Makanya betul ucapan kullama qala ilmuka kathura inkaruka wa kullama kathura ilmuka qala inkaruk. Ketika ilmu sedikit kau gampang mengingkari. Tapi ketika bertambah luas maka kau sedikit pengingkaran karena makara tahu. Jika kita kepingin tahu ya sudah, belajar. Jangan takut syubhat. Kebenaran itu cukup kuat, jangan takut. Yang ketiga, lihat yang ngomong itu seperti apa. Yang dia nukil itu siapa? Kalau yang dinukil itu ucapan salaf, ucapan para ulama salaf, atau ulama yang ikuti salaf, ya kenapa harus takut? Kalau ada justru yang mengatakan sering pendapat saya, ini bahaya. Pendapat saya, hati-hati itu. Makanya agama ngajar terbaik menukil, jangan anggapan saya. Pernah Ibnu Wahab mengatakan orang lebih seperti ini. Sami'tu Malikan. Aku itu mendengar Malik itu apa? Yakrahu kasratal kalam wa kasratal futya. Gak seneng dengan orang banyak ngomong, gampang berfatwa. Ya, huwa kadza huwa kaba, gampang berfatwa. Hari ini banyak orang gampang berfatwa. Ini halal, ini haram, boleh enggak boleh, sunnah bid'ah. Ada ancamannya, Pak, di surat An-Nahl 116. Wala taqulu ma tasifu alsinatukum al-kadhib. Jangan kau mengatakan apa yang sesuai yang diinginkan hawa nafsumu, dirimu, ya, mengenai kebohongan dengan mengatakan apa? Hada halal, hada haram, ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk berbuat kedustaan dengan nama Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaftaruna 'alal kadhib la yuflihun, yang berdusta atas nama Allah itu tidak beruntung. Hari ini gampang orang berfatwa. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh ucapan ini, tidak boleh perbuatan ini. Hari ini siapa? Imam Malik sendiri ditanya 40 pertanyaan, dijawab cuma 4. Bahkan di lain riwayat itu ditanya 42 pertanyaan, seingat saya, dijawab cuma 36 saja, kurang lebih seperti itu. Jadi biasa para orang begitu. Hari ini ditanya jawab. Hati-hati. Maka kalau ada kok tidak menukil, hati-hati itu. Oh, Qur'annya ini, hadisnya ini tidak menukil, hati-hati. Justru yang bagus itu menukil. Ayat ini menurut imam ini begini, yang ini itu yang paling bagus. Kenapa? Itu menunjukkan tidak ngawur dia itu. Bukan pendapat saya, bukan setahu saya. Jadi cara beragama yang terbaik itu kalau dia menukil dari ucapan ulama. Makanya Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an taqula fi syai' laisa laka fihi imam. Jangan mengucapkan perkara agama, satu perkara pun yang kau tidak punya pendukung dari imam, itu jangan. Ucapan ini tidak boleh diucapkan. Apa dasarnya mengatakan itu? Perbuatan ini jangan dilakukan. Apa dasarnya? Berani sekali. Hati-hati. Ya itu, Pak. Jadi tanya nukilnya mana, nukilannya mana. Betul, sumbernya Quran dan hadis. Tapi kan perlu siapa yang memahami Quran dan hadis ini. Ini penting, Pak. Insya Allah pekan depan kita akan jelaskan lebih rinci. Artinya begini. Saya tutup dengan ucapan Imam Syatibi, ya. Ingat saya di kitab Al-Muwafaqat. Fatawal mujtahidin binisbati ilal awam kal adillati syar'iyyati binisbati ilal mujtahidin. Fatwa ulama yang sudah levelnya mujtahid bagi orang awam itu kedudukannya sama dengan dalil itu sendiri. Bagi ulama mujtahid. Maksudnya begini, kita ini awam tidak bisa langsung, Mbak, merujuk Quran dan hadis, tidak bisa. Ibarat ginilah, kalau jenengan makan steak, ya, itu sampean masak sendiri atau tinggal minta dibuatkan kokinya?
Gini Pak, masak sendiri atau minta dibuatkan kokinya? Pesan kan? Kenapa? Nggak bisa buat. Sama, kita itu Pak, jangan langsung Quran dan Sunnah. Pesan aja kepada ulama, ini apa artinya, apa fatwanya. Kenapa? Kita nggak bisa Pak, paham sendiri nggak bisa. Panjenengan ngerti bahasa Arab? Naamlah, anak anta. Ya gak cukup. Butuh ilmu yang dalam bahasa Arab itu Pak. Makanya kita tidak langsung, harus lewat kokinya. Jadi kita beragama itu ibarat pesan makanan di restoran, tinggal makan, tidak usah masak sendiri karena tidak bisa masak, tambah rusak nanti. Mau masak rawon jadinya ya masih mending jadi semur makanan. Ya kalau beracun gimana? Sama, kita ini orang awam. Makanya kita Musyatibi, fatwa para ulama mujtahidin itu bagi awam ibarat dalil itu sendiri. Kalau ada papan tulisnya akan saya gambarkan lebih jelas. Jadi jelas ya para jemaah, hati-hati berfatwa. Lalu kemudian kita gampang aja fatwa ini katanya tidak boleh fanatik. Kita ambil fatwa ini telan mentah-mentah, kita sebarkan. Bahaya sekali. Tidak ada sandaran dari para ulama. Baik, demikian para jemaah sekalian. Insyaallah Pak, kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.